ikan lele besar di jeding masih turun cacabian. Nah ini sedang pengurasan pada jeding. Aduh.
Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة حساب. اللهم بارك لنا في قلوبنا وأزواجنا واحفظهم وسلم وارزقنا برهم اللهم يسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Pengurasan izin depan masjid Kota. Ini secara singkat, ketika saya pribadi sekitar umur 5 tahun, kelahiran 66, itu seumur saya itu semua mandi di Jublang itu. Karena apa? Jublang itu peninggalan sejarahnya memang panjang orang tua, tapi belum tersambungkan. Ketika saya umur 5 tahun, kelahiran 66 itu semua seumuran itu dan kakak saya itu mandinya di situ semua. Karena ada pada tahun itu belum banyak warga Cabean yang membuat sumur. Nah, berjalannya waktu, alhamdulillah jadi ini ya tetap dirawat, setiap tahunnya juga dibersihkan. Karena dulu memang diundangkan seluruh warga, karena lurahnya itu menggunakan timbul, sehingga lama sekali. Dengan tahun bertambah canggih, teknologinya ada diesel, maka tidak membutuhkan orang banyak, ya, sehingga cukup dengan beberapa orang saja bisa diselesaikan untuk pengurusan. Nah, ini mungkin diantara yang hadir ini juga pernah mandi di situ. Nah, setelah itu ada sumur bor, ada sumur galian sendiri. Di rumah-rumah sudah ada sumurnya, bahkan dulu itu koneksinya ke sumur dek sana. Hanya itu. Kemudian nanti bisa disambung biar cerita ini tidak hilang ke anak cucu kita. Oh iya, ini ceritanya gini-gini, kita bersyukur dulu itu mandinya kayak begitu. Sekarang juga ada keran di rumah masing-masing, padahal dulu itu mandi di jeding itu ya kalau cara ilmu fikihnya ya air itu tidak mengalir. Namun anehnya Jublang itu meskipun dibuat mandi pagi, siang, sore itu warna airnya tetap waktu itu. Nah, itu padahal air itu tidak mengalir sama sekali. Nah, ini sekilas ketika saya umur 5 tahun ke atas, ketika kelahiran tahun 66 itu sudah mandi itu. Kemudian ini bisa dilanjut oleh Pak Mudin, ini yang lebih tua. Sejarah singkatnya, ini mungkin yang menggali ini juga ada sumber aslinya. Monggo Pak Mudin, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekilas
cerita daripada Memang jeding iki pancen bahasa campuran mawon ini. Peninggalan Joko Slining seperti Bapak yang sampun dibagi kalian Pak Jamil kalau itu memang sejak dulu peninggalan dari Joko Slining. Nah, jeding ini dibuat itu sejarahnya asal usulnya itu ketika Joko Slining ini punya hasrat untuk menikahi Putri Kabunan. Nah, ketika beliau gandrung dengan Putri Kabunan, itulah kemudian Putri Kabunan mempunyai istilahnya permintaan. Nah, aku belum jadi bojomu, tapi aku njaluk syarat gawitno sumur sing akeh 40 itu dalam waktu 1 malam. Dalam 1 waktu malam. Akhirnya Joko Slining itu sanggup membuatkan sumur sebanyak 44 sumur. Nah, itu sumurnya itu di mana saja? Itu banyak Pak. Pokoknya mulai sekitar di kawasan daerah Tuban sampai ke selatan sampai daerah Pangkal. Ini semua ada. Cuma yang ada di Cabean ini hanya 3. 1 jublang ini di depan masjid ini. Yang kedua sumur 2 di sebelah selatan. Yang 1 di sebelah barat di antara perbatasan tanahnya Pak Karno dengan Nuruddin itu di situ. Kemudian yang 1 sumur ndek. Tuh. Pertama dari jublang ini pertama yang dibuat. Kemudian setelah jublang ini selesai, kemudian pindah ke sebelah selatan sumur yang ada di perbatasan Pak Karno dengan Pak Nuruddin. Kemudian beranjak ke sebelah timur yang ada di sumur ndek itu. Nah, pada waktu membuat sumur ndek ini waktunya sudah hampir mendekati pagi ya. Kurang lebih kira-kira ya sekitar jam 3-an lah. Peluruk pitik di situ. Setelah itu dengar peluruk jago, peluruk ayam itu tadi, kemudian pindah ke sebelah timur ke di sawah Gombang itu ada 1. Kemudian setelah di Gombang beranjak ke sebelah timur lagi di sumur itu namanya sebelah selatan Desa Ngembo itu sumur itu sumur anyar ya. Dari Gombang ke Sumur Anyar, kemudian ke sebelah utara sumur Sawu di belakang Madrasah Aliyah Muhammadiyah Ngembo. Kemudian ke sebelah utara lagi ada jublang itu juga di belakangnya Madrasah Aliyah juga, antara Madrasah Aliyah dengan SD. Nah, setelah itu kemudian terakhir itu ke Ngembeng itu terakhir. Yaitu Ngembeng itu istilahnya pada waktu itu Putri Kabunan juga merasa hampir kayak gimana gitu. Hatinya sudah bimbang. Padahal aslinya dia ini kan tidak mau.
cuma dia ini mempunyai syarat seperti itu tadi. Kono putri Kabunan nangis rembeng luwi notos lah terjadilah itu jublang yang dinamakan jublang ngembeng. Nah, yang juga sampai sekarang masih digunakan itu. Setelah itu kemudian putri Kabunan beranjak berjalan ke sebelah selatan sampai Seteser. Nah, Seteser itu istilahnya di mana kan? Jalannya kan juga kayak bimbang di mana gitu. Nah, dari geser akhirnya di situ dia jenenge istilahnya menghilangkan jejak supaya tidak ketahuan Joko Slining gitu. Ya, akhirnya masuk ke dalam gua yang ada di Gunung Gosari. Dia masuk di situ, akhirnya di situ hilang. Itu terakhir. Terus tradisi nguras ini sejak kapan? Tradisi Nguras. nguras sejak mulai awal dulu. Jadi setiap tahun sekali mesti diadakan pengurasan. Nah, ini mungkin terjadinya sekitar ini kan pada zaman para wali. Nah, ceritanya kalau ditelusuri Joko Slining itu adalah masih keturunan dari Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang itu punya anak, kemudian dikawinkan dengan Nyi Jika. Nyi Jika itu orang dari Mekah, dari Arab. Itu. Nah, antara Nyi Jika dengan putra dari keturunan ke berapa? Ke-5 kalau tidak salah. Itu disebutkan dalam Pagem Ujung Pangkah. Sing nyekel Adi Sihab Ujung Pangkah, tokoh masyarakat Ujung Pangkah. Itu saya punya sejarahnya lewat majalah Giri. Itu diceritakan. Saya punya itu. Jadi antara Nyi Jika dengan Jayenggrono kalau tidak salah, itu punya anak 5 kan. 1 Raden Karangsi, kemudian Pendelusi, Cindiamo, kemudian Sawunggaling, terakhir Joko Slining. 5 anak ini semua laki-laki. Ini masih keturunan dari Sunan Bonang. Itu ceritanya. Terus terkait dengan sumur atau jublang-jublang kuno itu kan biasanya masih ketemu hal-hal yang ganjil. Apa kira-kira untuk jublang yang di masjid ini masih ada beberapa orang yang menemukan hal-hal ganjil seperti itu? Maksudnya hal-hal ganjil? Ya, yang keanehan. Ya. Itu juga pernah terjadi. Sejak awal-awal sebelum adanya masjid ini dulu. Nah, di situ kan di sebelah selatan itu ada batu besar. Nah, ada batu besar. Kemudian itu mau dipindah cuma nggak kuat. Nah, akhirnya dikepruk. Ya, dikepruk, ternyata setelah batu besar itu tadi pecah, di dalamnya batu besar itu ada sebuah makhluk kecil, apa istilahnya, percil, anak kodok, putih rupanya, sing bunder, kintel ya, kintel bunder, itu kecil di dalam dalam batu, dikepruk pecah, didolaki bolongannya gak ono, tapi bareng pecah kok ono itu mah, itu rupanya putih. Nah, terus itu akhirnya batu itu tadi pada waktu bangun langgar pertama yang terdiri dari
dari batu brongkol dengan tanah biasa. Waktu menunjukkan pukul 8. Fondasi situ. Waktu menunjukkan pukul 8. Ukuran 8, panjangnya, lebarnya 4 meter. Itu langgar pertama dulu. Tukangnya Pak Madminjar Mudin Mojokope. Itu sing nukangi biyen. Nah itu keanehan lho. Aneh kan? Digoleki bolongane gak ono. Tapi kok ono ono iku mau makhluk sing cilik tapi ya urip pun lho. Bareng metu iku mau urip. Percil kamu. Nah itu keanehan satu-satunya. Terus dari sesepuh harapan-harapan di masa mendatang untuk generasi muda dalam merawat peninggalan-peninggalan kuno ini, harapannya dari sesepuh seperti apa? Kalau dari saya ya untuk generasi selanjutnya dari anak-anak muda, generasi muda itu saya harapkan ya dipugar terus. Artinya itu dirawat. Aja sampai jublang ini punah. Artinya itu tidak terawat. Akhirnya kan tidak terawat kan kumuh. Apalagi di depan masjid. Kalau bisa ya digunakan kita resik digunakan di hijau-hijau barang kan ya gak, artinya gak risih. Artinya diuras setiap tahun ya. Jadi saya harapkan ya setiap tahun itu jangan lupa. Ini yang pertama, yang kedua sumur ndek. Itu setiap tahun. Itu memang sejak dulu seperti itu. Kalau dulu saya masih ingat itu kalau nguras jeding ini, wah, kalau sudah diumumkan masyarakat Cabian memang sejak mulai dulu rukun, guyub gitu loh. Jadi kalau sudah diumumkan semua datang dan untuk sodako berupa apapun itu semuanya keluar semua. Ya biasanya sing gak iso ditinggal iku dawet Pak. Dawet iku sing gak iso dilalekno. Liyane gak ono ya gak apa-apa, sing penting dawete ono. Iku ono nggone jublang kene utawa ono ngene sumur ndek. Itu memang harapannya adalah ngalap berkah itu tadi. Supaya masyarakatnya bisa jadi oleh berkah. Jalaran mau sebab itu biyen saat mulai dulu Cabian saya masih ingat itu sekitar tahun 60-an. Iku nek omah-omah iku sik gurung ono sing duwe sumur. Sing ana iku sumur iku iki ngene Pak Rom. Terus di sini ada satu. Terus sumur ndek. Iku sing ana. Terus ngene itu Kaji Jabar. Itu sejak ingat saya sekitar tahun 60-an. Jadi semua masyarakat Cabian itu adus, wayai waktu, sholat, duhur, asar, itu semua ke sini. Bahkan ngombeni sapi barang, goyang sapi barang ada di sini. Itu kok ditubul gitu kan aku kabeh mrene kabeh. Di pusat kanggo kanggo kebersihane wong Cabian. Betul. Nah, itu harapan saya supaya dipelihara terus sampai dilarang. Ya, harapan kita supaya kita masyarakat Cabian itu tetap oleh berkah untuk di asal usuli Cabian mulai biyen ini sekarang ke setiap rumah punya sumur. Itu harapan saya. Komitmen saya karena dulu itu masih posisinya belum di ager. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita ramut, kita beri pembatas sehingga masyarakat aman
terus di dalamnya itu apa ya kok dipagari kayak gitu, ada yang masuk makam di situ, tidak tinggal di belakang. Dan mungkin itu juga ada hubungannya dengan semua masjid yang ada di wilayah utara, termasuk Kak semua. Dan sebagian itu di Ujung Pangkal juga ada, jangan kayak begitu. Mungkin juga ada rentetannya kemungkinan. Kemudian di Sedayu juga bahkan lebih besar juga. Nah, ini dulu karena dianggap aman-aman, saya selaku takmir periode ke-1 ini kita perbaiki, kita amankan, artinya tidak terjadi apa-apa, barangkali ada masyarakat tidak tahu nanti jatuh dan sebagainya. Ini harapan dari takmir sudah diamankan, artinya sudah diramut lah seperti katakan Pak Nurdin tadi, karena itu merupakan aset juga, aset yang harus dilestarikan. Suatu saat saya nggak tahu itu, kalau mungkin Allah mentakdirkan tidak ada banyu, dan di situ ada banyu kan masih kita manfaatkan. Ini tidak bisa diukur dengan nalar manusia, karena dekatan dengan jeding itu, bor-boran yang digunakan untuk masjid ini juga nggak asin, padahal di sebelahnya ini kan sudah tambak. Seharusnya itu coro akal kan sudah air asin, tapi di situ alhamdulillah airnya tetap tawar. Inilah mungkin rahasia-rahasia yang tidak bisa kita ungkap, ya. Makanya tetap kita lestarikan generasi mudanya biar tidak hilang ceritanya. Kayak Pak Nurdin tadi, oh iya berarti ada ceritanya begini. Itu harapan dari takmir, dan juga membuat kalangan kayak gitu biar cerita ini bisa berlanjut ke anak cucu kita. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.